Kenapa ini? Yang tadi itu ulah si perempuan merah. Ternyata mereka berdua adalah teman. Sekarang kamu bilang tadi perempuan merah itu suka ke kampung yang ada di tengah air itu kan, Ruth? Iya. Berarti ini salah satu... Dan sosok ini adalah teman si perempuan merah itu. Ruth, oke, berarti sosok ini adalah sosok yang juga mengunjungi kampung goib yang ada di tengah-tengah air itu ya, Ruth? Iya, dia juga suka ke sana, dia bilang. Sekarang dia sudah menyerah. Apa sosok ini adalah sosok terkuat, Ruth, di tempat ini? Sosoknya lumayan kuat sih. Tapi saya nggak lihat ada sosok yang lebih kuat dari dia untuk saat ini. Dan dia suka kerjasama dengan si perempuan merah untuk mencelakakan orang-orang di tol. Jadi kalau misalnya mungkin ada orang yang melihat sekelebat bayangan hitam lewat depan di depan gitu, waktu di jalan tol, nah ini perbuatan dia. Si perempuan merah itu bilang, maksudnya tolong lepaskan teman saya. Ini. Tapi kalau dia ganggu bahaya nggak sih, Ruth? Takutnya malah banyak kecelakaan di sini, Ruth. Saya kalau misalnya lepaskan dia, saya takut dia berulah lagi. Kalau memang kecelakaan yang terjadi di sini disebabkan oleh dua sosok yang tadi kita temui, lalu bagaimana dengan kejadian tenggelamnya orang? Apa itu murni kecelakaan atau mungkin ada campur tangan dari sosok-sosok seperti mereka, Ruth? Ruth. Tenggelam itu disebabkan karena memang ulah para manusia sendiri. Jadi para penghuni desa memang mereka itu berperilaku tergantung dengan sikap manusia yang datang ke sini, Tas. Sebentar, Tas. Tas, lihat kenapa, di sana. Itu ada sesuatu di bawah, di dekat akar pohon itu. Awas, Ruth. Hati-hati, Ruth. Awas, jatuh. Ruth, hati-hati, Ruth. Wow. Ada apa di sini, Ruth? Awas. Hati-hati. Hati-hati. Awas. Oke. Tas. Kenapa, Ruth? Di dekat akar pohon itu. Kenapa, Rudy? Jangan kayak gitu. Itu ada kepala manusia. Bentuknya mengerikan sekali. Dia menatap saya itu kayak penuh penuh amarah. Dia ini Kenapa, Ruth? dari mulutnya ada keluar darah. Ih. Tapi cuman kepala aja itu, Ruth. Tapi nggak ada badannya atau? Nggak ada badannya, cuma kepala aja, sepotong kepala aja. Ini apa korban pembunuhan atau gimana penyebabnya sampai cuman tubuhnya berupa hanya kepala saja, Ruth? Dia cuma mengisyaratkan dia itu tewas di sekitar sini. Dia hanya mengisyaratkan itu. Tapi tidak dikasih tahu ya tewasnya kenapa. Hei, siapa itu? Kenapa, Rudy? Rudy, sumpah aku takut di sini, Hei. Ruth. Tadi ada laki-laki di sana. Laki-laki itu perawakannya seperti anak muda yang pakai kaos oblong berwarna kuning. Iya, Ruth. Dan anak muda itu tiba-tiba jalan ke area sini dengan cepat dan masuk ke antara pohon-pohon ini. Jangan-jangan itu yang tenggelam tadi itu loh, yang kamu ceritain, Ruth. Mungkin gak sih anak muda kan tadi? Oh, Kenapa, Ruth? sekarang saya paham, Tas.
Kenapa, Ruth? Ini, kamu lihat 3 pohon ini kan? Iya, iya, Ruth. Ada 3 pohon. Di Kamu tengah tahu ini tengahnya. apa? Apa itu? Secara kasat mata memang ini cuma pohon. Tapi, Tapi di antara pohon-pohon ini ada seperti gapura, gerbang. Gerbangnya itu terbuat dari semacam kayu dengan bambu. Dan kemudian ada tulisan seperti aksara yang saya nggak tahu apa itu tulisannya. jadi bukan tulisan Indonesia, Ruth. Seperti tulisan zaman dulu. Tulisan Sangsekerta, seperti tulisan zaman dulu. Dan ini adalah gerbang menuju ke desa yang tadi di tengah air. Jadi si pemuda tadi itu adalah salah satu penduduk dari desa itu. Dia datang, dia masuk lewat sini tadi. Oke, emang masuk akal sih sebetulnya ya, karena ini seperti mungkin kalau kita di dunia manusia adalah ada gerbang selamat datang, kalau ini entah kenapa sepertinya bukan pohon yang sengaja-ngaja ditanam karena jumlahnya ini sangat sedikit ya, dan adanya di tengah-tengah perairan. 3 pohon ini spesial buat mereka. 3 pohon ini mengandung aura yang bagi mereka itu nyaman. Oke, Ruth, dari tadi kan kita sudah melakukan penelusuran ke berbagai tempat di sekeliling Setu Gunung Putri ini. Tapi kalau menurut Rudy secara pribadi, sosok mana yang paling kuat di tempat ini? Kalau tadi memang saya lihat yang paling kuat memang si Tam itu selama kita penelusuran. Tapi saya rasa kayaknya ada yang lebih kuat daripada dia. Sosok di sini atau ada sosok lain, Ruth? Mas, Apa, Ruth? Ruth, aku nggak enak deh. Ruth. sekarang saya tahu siapa yang Kenapa? terkuat di sini. Hmm. Sosok tadi kakek yang pakai perahu ke tengah. Itu adalah sosok yang terkuat di sini, Kak. Dia ini bisa dibilang seperti kepala desa di sini. Jadi dia adalah yang mengontrol para makhluk-makhluk di sini. Dia juga yang mengawasi keseluruhan makhluk di sini, dan dia adalah yang membuat keputusan tentang hukuman bagi orang-orang yang melakukan aktivitas yang tidak wajar atau yang negatif. Rudy! Apa itu, Ruth? Kita jangan di sini, Ruth. Gangguannya dari tadi soalnya parah banget di sini, Ruth. Oke, mungkin kita harus menjauh dari rawa ini. Dikhawatirkan nanti ada sesuatu yang buruk terjadi di sini. Ayo. Kita foto-fotoin ya, Ruth ya. Oke, Ruth. Dari tadi kita udah melakukan penelusuran ke berbagai tempat di sekitaran situ Gunung Putri ini sendiri. Tapi kalau menurut Rudy, tempat mana atau lokasi mana yang paling cocok dijadikan untuk tempat uji berani di malam hari ini? Saya rasa bangunan toilet ini cocok untuk dijadikan tempat uji berani. Di antara area toilet ini sampai ke bekas kolam itu. Sebelah Karena sana di sini ya? auranya paling pekat. Oke, kalau gitu langsung aja deh kita jemput sahabat uji berani ya. Iya.